TD kembali lagi coba ke statement tadi, kamu berbicara kitab suci, ya, bicara ayat-ayat. Aku tunjukin ayatnya toh, yang kamu sampaikan tadi itu loh. Coba aku pengen ngerti ayatnya di mana. Ya sudah, satu yang saya sampaikan ya, Roma 16 ayat 7, semua rasul itu Kristen. Coba, dah itu dulu. Roma 16. Ayo pasti kaget, sampean pasti kaget itu Pak. Roma 16 ayat 7. Enggak kaget, aku enggak kaget. Makanya saya tanya, dasarnya Kristen itu apa toh? Gitu loh, Bro. Nah itu baca sih, Roma 16 ayat 7 sih, baca dulu. Berapa Pak? Roma 16 ayat 7. Di situ ada Andronikos, ada siapa itu? Ya, jadi tidak ada Pak ya, rasul yang Katolik itu tidak ada ya Pak. Roma 16 ayat 7. Dan para rasul yang sudah menjadi Kristen sebelum aku, kata Paulus. Paulus ini kan jadi Kristennya belakangan. Pak Aditya, saya bisa share screen. Oke, bisa, silakan. Silakan. Bentar, ini share screen. Oke, silakan. Udah bisa kah? Belum masuk. Belum masuk ya? Iya. Bentar, nih. Coba di share screen. Nih, ini ada 50 bahasa. Cari yang ada Kristennya, Pak. Itu kan terjemahan LAI. Ini ada 50 bahasa ini. Nah, itu yang enak itu. Silakan, HTD. Nah, cari yang Kristen. Pakai bahasa Indonesia ya, Pak. Nah, kalau bahasa Indonesia kepentingan Bapak, Pak. Ini bahasa Pak. Ada 50 bahasa. Nah, pakai yang ini universal. Ini KJV. Anda mau pakai bahasa pada. Ini KJV juga nggak ada, Pak. Pakai bahasa Indonesia ya, Pak. Bahasa Indonesia mau dibikin apa juga boleh, Pak, tergantung penerjemahnya. Ini loh, Pak. Ya, ini ada King James, ada ini. Bapak jangan takiyah, Pak. Ya, jangan diartikan begitu. Ini ada 50 bahasa, Pak. Bapak studinya jangan hanya satu bahasa, Pak. Itu tergantung yang siapa yang menerjemahkan. Saya pakai LAI, Anda yang mau nggak mau pakai LAI ya sudah, nggak layani. Seperti omongan Bapak tadi. Kristen Bapak korban KTP, Pak. Ini ada 50 bahasa, Pak. Cari yang nyebut Kristen. Ya, udah yang nggak mau pakai bahasa Indonesia ya sudah, ngomong bukan, Pak, namanya studi, Bapak jangan begitu. Loh, katanya master gitu. Kalau Anda master, ini bahasa semua loh. Waduh. Ini bahasa semua, Pak. Ya. Sudah ya. Loh, HTD itu kok malah lari-lari gitu. HTD ya, ini, silakan. Ini segala bahasa loh HTD. Ya, di tempatmu itu di Alkitab kamu itu Yesusnya bukan Allah kok, ngapain? Itu Alkitab KW itu, wong Yesusnya bukan Allah kok. Loh, lari lagi toh, makanya saya tanya. Anda tahu dasar Alkitab itu dari mana sejarahnya? Kan awal tadi saya mengajari itu. Ini muter-muter itu. Pelajaran nomor 13 itu, teologi itu, pelajaran nomor 13 yang muter-muter kayak gitu. Ini saya mohon kepada teman-teman semua. Jadi tolong, ini kan Pak channel Muslim, Pak ya. Tolong ditanyain, yang namanya agama Kristen mainstream, itu harus ada yang namanya syahadat para rasul. Ya. Di Muslim pun kalau sudah nggak pakai syahadat, apakah disebut Muslim? Yes. Aditya. Dit, di tempatmu ada syahadat nggak, Dit? Oh iya, itu kunci. Coba, dia tahu nggak syahadatnya itu? Sampai nilai sendiri. Terima kasih, saya keluar. Udah gitu aja, Dit ya. Ya. Sore. Halo. Sore. Ya, silakan, Mbak. Iya, silakan Pak Rambo. Silakan Pak Rambo. Saya mau tanya itu tadi mengatakan Pak ATD itu Katolik tidak ada dasarnya. Ya. Agama para rasul bukan Katolik. Sejak kapan para rasul membawa agama?
Sedangkan Katolik itu adalah iman yang diturunkan, yang diwariskan oleh para rasul. Sudah ya, saya jawab Pak ya. Ya, Roma 16 ayat 7 Pak. Semua rasul itu Kristen. Tidak pernah ada Kristen itu agama. Ya. Kristen itu bukan agama Pak. Era orang beragama sudah selesai ketika zaman Musa sampai Maleaki. Hanya ada satu agama di Jagat Raya, yaitu Yahudi. Yahudi sudah finish gitu, dengan robohnya Bait Allah tahun 70 Masehi. Kristen itu bukan agama Pak. Semua rasul itu Kristen. Roma 16 ayat 7. Baca Pak, Kristen. Bro Aditya bisa diangkat itu literasi saya, linknya itu. Gimana? Boleh nanti diisi. Link yang saya berikan di private chat. Silakan diangkat. Alah bes. Iya silakan. Dikirim ulang aja bang. Dikirim ulang aja bang. Enggak ada. Gak laptop saya tadi. Dikirim ulang aja. Coba dikirim ulang. Di private chat. Sudah saya. Iya dikirim ulang bang. Soalnya saya ganti laptop tadi. Ya, coba diangkat ulang. Kepada siapa saja Pak yang mau langsung WA-an ke saya kan bisa Pak. WA aku itu tersebar di mana-mana ya Pak. Nah. Biar tahu semua. Cewek aja pada tahu Pak. Cewek pada tahu Pak WA aku Pak. Aditya biar dibuka biar juga tambah pemahaman juga. Gini ya tampilannya. Ya. Itu adalah liturgi yang ditulis oleh Santo Markus, salah satu penulis Injil. Nah, itu tolong dibaca, itu juga menyebutkan Katolik sejak awal sudah disebutkan sejak zamannya para rasul. Logika Aditya ya. Kalau penulis dari kitab sucimu tidak dipercaya, ngapain dia membawa kitab sucinya? Dan Trisagion, Trinity sudah dari awal. Dan logika lagi gini, itu benar sih Pak. Bukan ini literasi ini betul-betul dokumen dari abad awal, gereja dari abad awal. Kalau memang gini Aditya, logika, kalau memang merasa salah daripada ngasih orang 5 miliar ke sini, suruh dia sewa pengacara, gugat secara internasional. Kita buktikan betul atau salah. Gereja Katolik mulai dari awal, abad awal sampai detik ini berdiri. Gereja dia berdiri tahun berapa? Itu logika aja. Itu bisa di-save, bisa dibaca. Kalau ya, dia nggak percaya sama yang Alkitab bukan penulis LAI di sodor-sodor ini ya kayak gitulah. Lah, dia nggak percaya dia. LAI itu abad berapa? Gitu loh. Wes Pak ya, tolong dibuang aja itu. Anda nggak usah benar. Sorry Pak ya. Kalau Anda nggak bisa, Pak, ya. Silakan gugat internasional. Karena di pengadilan semuanya itu bukti yang tertera. Gitu jadi aja. Silakan Pak ya. Bisa disimpan itu Aditya untuk dibaca. Katoliknya bisa dipertanyakan. Ya. Ini dari sejarahnya gereja awal. Kalau dia nggak percaya sama Markus, ngapain dia pakai sama dengan nggak percaya sama penulis Injilnya sendiri? Gitu jadi, aja Aditya. Saudara-saudara semua tak kasih tahu Pak ya. Jadi bedanya adalah semua kitab yang disodorkan itu di situ Yesus bukan Allah Pak. Gitu loh bedanya Aditya. Dengan Alkitab permasalahan LAI saya bilang saya dari baca, di situ Yesus bukan Allah Pak. LAI berdiri tahun berapa? Ya. Jadi bedanya Pak, Yesus Allah dengan Yesus bukan Allah. LAI saya mengimani yang berapa? Yesus Allah. Jangan Anda sodorkan ayat-ayat Alkitab yang Yesusnya bukan Allah. Nggak bisa. Anda kalau memang daripada ngasih orang 5 miliar, suruh dia ajukan gugatan internasional. Gitu aja. Itu saya bilang itu bukan Alkitab yang valid Pak. Itu Alkitabmu. Silahkan. Itu bukan Alkitab, ini salah satu pengajaran dari itu yang disebut dari penulis Injil kok. Kalau Anda nggak percaya sama penulis Injil, ngapain Anda pakai Alkitab? Aku Pak. Kalau hanya salah satu pengajaran, sorry Pak. Sorry ya Pak, ya. Sebentar. Ini itu sebentar Pak. Sebentar Pak.
sebentar aku ngomong. Jangan alergi dengan kata Katolik. Halo. Katolik itu artinya apa sih? Pengajaran yang berasal dari Yesus dan para rasul. Bukan gedung loh ya. Bukan gedung. Iya betul, bukan gedung. Katolik. Iya. Itu iman yang diwariskan, iman warisan itu dari para rasul dan mendirikan gereja. Jadi Katolik itu artinya menyeluruh lengkap. Itu kata sifat gereja. Ya, itu kata sifat Pak. Klaim mereka menyeluruh lengkap komplit, tapi Yesus Katolik bukan Allah itu, buat apa Pak? Katolik itu kata buat sifat apa, Pak. Yesus bukan Allah kenapa, buat apa? Betul, itu yang mendirikan gereja Katolik. Gereja istilahnya dari Katolik itu istilahnya seperti begini. Ya, suatu bangunan punya siapa kan enggak tahu. Ya. Pada saat itu abad-abad awal itu banyak sekali bidat-bidat. Banyak sekali yang bertentangan dari pengajaran para rasul. Seperti apa Pak? Bidat itu seperti apa? Yang bertentangan banyak, Pak? Banyak sekali bidat dan juga variasi-variasinya banyak. Jadi istilahnya begini. Pak, pengajaran para rasul batasin lah yang cuman bernarasi ngarang, aku nggak mau denger. Ini bukan narasi ngarang, saya tantang kok ya. Kalau memang ngarang silakan ajukan tuntutan internasional. Loh ini cuman serius loh ini kayak gitu ya. Ayo pakai Alkitab yuk, pakai Alkitab ya Aditya. Kalau memang penulisnya Alkitab, penulisnya Alkitab, kalau nggak dipercaya ngapain? Sekarang gini Aditya, kamu punya kitab suci ya, kitab suci yang ditulis yang betul-betul apa adanya, terus gak dipercayain, kira-kira jadi valid enggak? Wes Pak ya, monggo, ayo dimanfaatkan. Bapak gereja itu Pak, sorry ya. Kenapa? Bapak gereja itu hanya mengkanan Pak, bukan menulis Pak. Ya. Ini bukan Bapak gereja, ini Santo Markus. Ini Markus Penginjil. Lihat di Alkitab aja enggak? Matius, ayo Aditya, Lukas, ini sedang Markus, itu yang nulis Markus. Markus itu muridnya Rasul Petrus. Aditya, ayo, aku sudah ngingetin ke kamu loh. Kalau nggak Alkitab, ayo mbok diem dulu, nyingkir dulu. Ya, gimana? Yang Alkitab kita ngomongin Alkitab yuk. Nggak bisa jawab. Iya, Alkitab ya mungkin. Ya, ini secara Alkitab aja. Secara sebelum Alkitab ada kan orangnya yang nulis. Wes itu urusanmu itu sebelum Alkitab. Bisa nggak dia jawab gitu? Ajukan tuntutan aja. Sudah keluar ini berita dari perikelirnya sudah keluar. Aduh. Saya sekarang pakai identitas saya Damai Kasih Channel Aditya. Saya pakai identitas saya DKC. Jadi saya ini menanggapi secara kenalaran dia dan teologi dia si HTD. Suruh naik aja. Ini masih ada. Ya. Jadi sebelum Alkitab ada Elkitab dan ada Ulkitab. Saudara HTD, mohon izin saya sekarang pakai nama saya Damai Kasih Channel. Boleh di-mute dulu Aditya, yang lainnya Aditya biar nggak berisik. Iya, oke, silakan. Oke. Saudara HTD, saya akan menyampaikan. Anda tadi sudah bagi saya kurang elok ya. Tadi teman saya Rambo sudah menyampaikan berkaitan dengan literasi didake, itu didake, surat para rasul. Dan itulah sebelum adanya skriptura kitab suci sudah ada. Dan Anda menyampaikan apa itu Bapak Gereja. Bahkan teman saya sudah dengan logikanya, kalau Anda tidak terima, tuntut secara internasional. Gereja Katolik Anda katakan tidak ada. Narasi lagi. Aditya yang literasi dari Rambo sampaikan diangkat Aditya. Itu ini narasi lagi. Ayo pakai Alkitab, Pak. Yuk ngomong Alkitab yuk. Saya berbicara Alkitab sama Anda. Alkitab yang menganon bapak-bapak gereja. Dan Anda tidak mengakui Bapak gereja. Kanonisasi tidak ada ya, Pak. Kanonisasi tidak ada. Kristen tidak mengakui kanonisasi. Maaf ya. Loh, Kristen yang mana?
Ya wis makane jangan bernarasi, kita pakai Alkitab aja yo. Narasi Anda tak ajak narasi dengan logika Anda enggak mampu. Kristen tidak mengakui kanonisasi, Kristen tidak mengakui Bapak Gereja. Titik, wis toh? Jelas toh? Mana? Loh, Anda mengatakan Kristen yang mana? Aditya, sebentar. Berarti Markus Penginjil yang di Alkitabnya itu Bapak Gereja itu berarti nggak diakuin. Aditya, dengar saya. Berarti Markus yang ada di Alkitab yang nulis Injil berarti dianggap Bapak Gereja dan tidak diakuin. Ini sudah pengakuan secara tidak langsung sama dia, berarti dia tidak mengakui. Ya, saya jelasin, Alkitab tidak mengenal Bapak Gereja, Bapak-bapak. Oh, Markus lupa. Ya, Alkitab tidak mengenal Bapak Gereja. Perhatikan baik-baik, Efesus 2 ayat 20. Ajaran itu harus berasal dari Rasul, Nabi, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Injil Markusmu berarti kamu tidak tidak akui juga. Yang diangkatkan Markus. Apa meneh iki ya. Makanya nih ya kita pakai Alkitab ya. Ya Efesus 2 ayat 20, ajaran gereja itu berasal dari Rasul, Nabi, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Tidak ada ajaran gereja berasal dari Bapak Gereja. Om Rambo yang diangkat ini yang di screen Aditya Markus enggak ini? Ini siapa Om Rambo? Yang di screen ini, yang diangkat. Itu liturginya Santo Markus Penginjil. Nah, Markus Penginjil yang di Alkitab, yang nulis ini loh. Injil Alkitab itu. Kok malah dia menyampaikan, kok menentang Aditya sendiri, bisa baca enggak? Biar semua tahu. Itu mungkin ketutupan atau gimana itu? Itu bukan Alkitab, Dit. Itu bukan Alkitab, itu narasi sebelumnya itu. Aditya, gimana? Baca. Itu dibaca itu atasnya itu siapa yang nulis? Enggak usah lah ya. Yang ini. Enggak usah lah. Pasti ya Evangelis Marat. Enggak usah lah, baca saja Alkitab, Pak. Jangan baca ini. Orang ini mohon maaf sudah melencengkan ajaran yang benar nih HTD ini. Makanya aneh ini pengajarannya HTD ini. Aneh itu kan pikiranmu toh, Pak. Aneh itu kan pikiranmu yang bisa memahami kekristenan. Anda yang aneh. Anda enggak tahu kekristenan. Anda tuh Kristen apa? Anda Kristen apa? Aku tuh Kristen Alkitab kok. Anda Kristen apa? Loh kok Kristen apa? Loh saya Katolik kok. Kamu itu Kristen apa, Bang? Kamu nggak ngerti Alkitab. Ayo ngomong Alkitab yuk, ngomong Alkitab. Back to the Bible. Ayo back to the Bible. Yang tidak Alkitab out. HTD, ini dibesarkan ini. Bisa baca nih enggak kamu? Bisa baca nih enggak? Dasar Alkitab apa? Markus Penginjil. Nah, baca ini. Ini dasar Injil tuh dari sini semua, didake semua, dipilih-pilih, kanonisasi itu. Kamu enggak tahu ini ya, TD. Itu Markus pasal berapa, Pak? Markus pasal berapa? Markus pasal berapa? Sebelum skriptura ada, semua itu tulisan para rasul. Sebelum mohon maaf, Pak. Sebelum mohon maaf, tolong dikantongin aja. Kalau mau bicara kitab Markus, yuk bicara Pak Markus pasal 1 ayat 1. Nah gitu. Kamu yang itu membaca, Markus pasal Melkiades itu, Pak. Itu namanya Markus pasal Melkiades. Anda Markus saja tidak percaya, ngapain Alkitab Anda percaya? Bilang nggak enak. Kok kamu kalau kepanasan kok ya, jadi ayo kita bicara kalau mau bicara Markus pasal 1 ayat 1, mulailah dari situ. Dari logika. Ini sebelum kitab suci ada nih, buku-buku tulisan-tulisan ini sudah ada. Ini akan menjadi suatu kitab suci ini. Ini dasar itu sama itu dengan Anda itu aku malesnya di situ ya. Mau bicara Alkitab tapi itu tulisan-tulisan di luar Alkitab. Tak tanya pasal dan ayat nggak bisa jawab. Itu di luar pasal ayat, Pak. Lah ngopo dibahas di sini? Aduh. Ayo. Ya ampun. Orang ini aneh banget ini. Dit ngerti, Dit, yang di luar Alkitab nggak ada pasal, nggak ada, itu tulisan sebelumnya ngapain dibicarain di sini? Ya. Silahkan Anda imani kalau Anda mau. Kalau aku sih enggak. Oke, Rambo, saya kira percuma ngomong ini pelancangan percuma jauh, kamu Rambo. ngomong ke saya hal-hal yang di luar Alkitab. Aku nanya Markus pasal berapa, ayat berapa. Ini sebelum Markus, Pak. Yo kantongin aja, imani kamu imani. Ini yang nulis Markus Penginjil yang kamu baca ya, ini orangnya ini. Itu kan klaim Anda. Aku nggak mau itu. Aku mau Markus itu mulai dari Markus 1 ayat 1. Gugat secara internasional. Kalau Anda bersikuku gugat.
Gugat toh. Ya Pak, sorry ya Pak, saya memulai kitab Markus itu Markus 1 ayat 1. Ayo tunjukin, kalau mau tunjukin itu. Dit, wes lagi pembahasan seperti ini useless, Dit. Adit, useless, nggak ada gunanya. Ya. Kamu tuh yang, sorry ya HTD, kamu bidat kamu. Kamu bidat banget. Bidat pol kamu. Reneo, yang ngomong saya bidat, kesini kalau kamu bidat berani. Kamu bidat. Ketemu kamu. sama HTD. Kamu tuh melenceng semua tuh kamu tuh. Sudah ya, jangan cuma ngatain orang bidat. Mana nyalimu? Ketemu sama saya. Ini. Dijelasin bener-bener ini seperti ini kamu masih mengayal. Ya. Sebelum skriptura ada seperti ini loh. Kamu tahu kalau aku bicara Alkitab mulai, kalau Markus ya mulai Markus pasal 1 ayat 1. Ayo mau lanjut enggak ini? Aku males ketemu wong ini. Yang mau tanya silakan. Next. Kamu diajak diskusi aja nggak bisa kok. Bebal kamu. Melenceng jauh kamu, bebal banget kamu. Aditya sekali-sekali tanya nanti sama orang Katolik ajaran-ajaran bidat. Nanti ada ciri-cirinya juga, ada pengajarannya seperti apa, bisa ketemu nanti. Bisa nanti tanya. Lengkap nanti semua. Aku udah bisa mulai jawab, dari apa karena kata bidat itu hanya ada satu di Alkitab. Jadi yang istilahnya gini aja Adit. Semua itu gereja Katolik itu asal muasal abad pertama didirikan itu sampai detik ini itu sudah beribu-ribu tahun ya. Sampai detik ini jangankan HTD jauh sebelum ada pun dari awal-awal kalau memang itu sudah digugat gitu loh. Gugat, itu lah HTD gugat. Suruh gugat. Gugat aja. Kalau dia bilang ada literasinya, enggak ada dokumen resminya. Kamu sudah menyampaikan Bapak Gereja nggak penting, kamu dikatakan bidat sudah marah-marah. Itu Bapak Gereja itu, penerus Rasul itu. Lah ayat Alkitab nggak ada Bapak Gereja masalahnya. Kamu udah kejang-kejang. Adit. Dikatakan ajaran Kristenmu nyeleneh. Markusnya dia berarti nggak berguna, Dit. Nah, nanti gitu. Belum lagi yang liturginya Yakobus itu. Ya sudah lah. Oke, liturgi ilahi dari penginjil Rasul Markus. Ya. Lanjut, Dit. Ini ada lagi, Dit. Lanjut ayo, lanjut kalau mau lanjut. Gambirosi. Ini ada lagi, Dit. Ini yang Yakobus. Santo James ini ya. Kalau dia Yakobus suruh buang juga Yakobusnya, Dit. Itu juga ada ada Katolik juga, Dit. Itu Tritunggal juga, Dit. Raja semua Rambu, di-share semua aja Rambu. Itu kenapa, Pak? Yakobus. Ya, kalau dia nggak ngaku Yakobus sama juga. Itu juga ada Katolik dari awal, dari Santo Yakobus itu Rasul Yakobus sudah menyebutkan. Dan itu ya, Tritunggal ada. Kalau dia tidak percaya Yakobusnya yang di Alkitab suruh buang lagi, gitu loh. Dia nggak percaya sama. Dia udah pergi. Rambu, dia udah pergi, Bu. Nggak percaya sama Alkitabnya sendiri. Rambu, ya. Udah pergi, ya udah Rambu. Kenapa liturgi Yakobus tidak dikanonkan, Pak? Kenapa liturgi Yakobus tidak dikanonkan? Ini pengajian sebelum ada Alkitab, kan pengajaran untuk kitab suci itu kan sebelumnya kan ada pengajaran begini, ini doa-doa, ini doa, istilahnya saya ibadah ya. Aku nggak mau ngomongin ibadah yang tidak ada di Alkitab. Ingat ya, Dit. Nah ini ibadah yang diajarkan sama Rasul. Ada di Alkitab. Jadi yang ibadah diajarkan aku nggak mau. Diajarin sama Rasul. Saya sudah berkali-kali ngingetin ke kamu. Santo Yakobus ini kalau dia nggak percaya Alkitab, berarti Alkitabnya Yakobus itu juga dia ngapain percaya kan begitu. Sama sekali dia menyangkal Alkitabnya sendiri. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu semua, kalau sama HTD itu harus ngomongin Alkitab ya, dan saya hanya pakai Alkitab LAI. Oke, clear? Oke, saya leave. Thank you. Oke. Ya, kan gimana ini? Tadi pilih sudah clear ini. Sudah clear. Kita juga hargai Yakobus, Pak Tede. Kita juga hargai Pak Tede. Dia tidak mau membicarakan di luar Alkitab. Tanpa apa, Pak? Dia hanya mau membicarakan Alkitab saja. Ya, itu hargai juga dia. Betul, kita bicara sekarang gini ya. Kita logika. Kitab suci itu penulis orangnya sendiri tidak diakui, ngapain dia pakai kitab yang dia tulis? Sekarang begini ya. Contoh kitab sucinya Aditya ya, itu kan dari sejak awal penulisnya itu ada, firmannya itu ada untuk ditulis kan.
secara benar, itu nuliskan dan ajaran itu yang lainnya, terus tidak dipercaya, bisa nggak dijadikan pedomannya dia? Itu aja. Nah, kan sudah saya bilang kalau dia bernarasi itu palsu atau apa gimana, gugat secara internasional. Udah 2000 tahun kan gereja Roma itu, gereja Katolik berdiri dari abad awal. Itu aja logika. Itu disimpan, dibaca. Nanti kan kalau perlu ajaran-ajaran bijak tulis yang di kanan Yakobus, Pak. Kalau dia tidak mempercayai liturgi Yakobus, ya Yakobus yang ngajarin itu yang Yakobus. Alkitabmu ada Yakobus dia? Ya. Itu Yakobus ada tuh, Pak. Ya sudah, ngapain kamu nggak percaya? Kalau nggak percaya sama dengan kamu nggak percaya sama kitab sucimu sendiri. Selesai sudah. Bukan, kan kitab suci ada surat Yakobus. Lah iya, itu yang nulis juga orang yang sama. Gitu loh. Udah, kalau memang kayak gini, kita tunggu aja. Berani nggak mereka gugat secara internasional? Kita tunggu. Selesai sudah. Hasil yang akan membuktikan. Itu saya pamit ya, Aditya ya.